Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sekarang kita lanjut perkuliahan P11. Terasa ya, tidak lama lagi selesai kuliah. Tinggal apa ini? Ya, tinggal 4 pertemuan, 1 bulan lagi. Bulan 15. September sudah selesai, tinggal 1 bulan. Nah, ini kuliahan ke-11. Ada tugasnya, jangan lupa dikerjakan. Ini bisa dikerjakan classroom, bisa juga manual, ditulis tangan atau print. Ingin diketahui bagaimana pemahaman tentang alignment horizontal. Tentang itu jawabannya ada di pelajaran, ya, ada di materinya. Juga untuk pengembangan karakter juga ada pertanyaan bagaimana karakternya Nabi Ishak yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jawabannya tinggal kita klik materi. Misalnya alignment horizontal, kita buka yang menjelaskan sini. Nah, ini alignment horizontal. Nah, materinya bisa didapat di internet. Ini dijelaskan alignment horizontal itu disebut trase jalan. Trase jalan, kalau menyusun tugas besar, itu yang pertama trase jalan. Ke titik A, ke titik D biasanya. A, B, C, D. Tidak ada belokan situ. A ke B, belok lagi. B ke C, belok lagi. B ke D. Nah, itu belokannya itu, ini namanya alignment horizontal. Ya. Ini kita lihat gambarnya jalan. Trase jalannya ini merupakan garis proyeksi dari sumbu jalan tegak lurus terhadap bidang datar. Nah, ini tegak lurus, kemudian belokan dibuatlah lengkung horizontal. Nah, umumnya alignment horizontal ini terdiri dari dua. Ini ada serangkaian garis lurus yang menggambarkan bagian jalan dengan titik patahnya, titik beloknya, dan lengkungan horizontal. Ada lengkungan horizontal, ada garis lurus, ada lengkungan horizontal yang tadi di atas contohnya, yang menggambarkan potongan garis lurus antara yang satu dengan lain. Nah, garis lengkung horizontal ya itu lazim disebut tikungan. Belokan tikungan. Itu namanya lengkung horizontal tikungan. Ini maksudkan lengkung horizontal adalah tikungan jalan. Pada alignment horizontal, tikungan merupakan bagian jalan yang paling kritis jika ditinjau dari faktor keamanan ini dan kenyamanan bagi penumpang. Nah, ini dijelaskan agar kendaraan bisa bergerak mengikuti perubahan arah disebabkan oleh bentuk tikungan yang ada, maka F gaya sentrifugal bekerja di atas permukaan jalan melalui titik kendaraan harus diimbangi dengan G gaya kendaraan. E gaya sentrifugal diimbangi dengan G gaya kendaraan. Meliputi berat komponen kendaraan dan gesekan samping. Berat komponen kendaraan yaitu yang diakibatkan kemiringan melintang jalan. Ya, beratnya kendaraan kan. Gesekan ke samping, set friction, yaitu gesekan ban kendaraan pada permukaan perkerasan jalan. Nah, ini ada penjelasan tentang hubungan antara kecepatan kendaraan dan besarnya tikungan. Kecepatan kendaraan, lajunya, dan tikungannya, besarnya tikungan. Nah, di sini mempertimbangkan V, faktor kecepatan, R, jari-jari tikungan, dan G, faktor gravitasi. Di sini ada tiga stadium, 1, 2, dan 3. Ini kalau kita lihat dalam tabel, sudah dilabelkan kecepatan rencananya, ya, dan FM-nya kayak. Oke, hubungan tikungan untuk stadium 1, hubungan tikungan dan kecepatan. Stadium 1 ini sudah ada rumusnya.
Itu juga hubungan tikungan dan kecepatan stadium 2 ini sudah ada rumusnya. Pakai sudut-sudut ini sin alfa plus alfa. Untuk stadium 3 juga ini sudah ada rumusnya. Nah, masing-masing memiliki rumus. Selanjutnya hubungan jari-jari dan derajat lengkung. Ini lengkungannya. Ini menurut Asto ini. Hubungan lengkung D adalah merupakan suatu besaran sudut yang berbanding lurus dengan jari-jari lengkung melingkar. Yang membahas lengkungan horizontal. Ini perbandingannya menggunakan rumus. Dapatkan D sekian. R minimum juga didapatkan. D maksimum, nah, rumusnya sudah ada. Menurut Bina Marga, ada Asto itu Amerika, Bina Marga Indonesia. Disesuaikan dengan Indonesia, rumusnya sudah ada untuk R 25 per D, D jadi 360. Ini sudah ada. Marga. Ini rumus Asto dan Bina Marga. Nah, bisa kita lihat. R minimumnya ini sama. D minimumnya berbeda ya. D minimumnya. K max, E max. Jadi rumusnya berbeda. Dan disesuaikan kondisi Indonesia. Kemiringan melintang pada tikungan, nah ini terjadi berangsur-angsur. Itu keadaan dengan kemiringan normal pada jalan lurus hingga ke bagian lerengnya, ya, titik beloknya. Ada namanya diagram super elevasi. Ada 3 cara menggambarkannya, dengan sumbu jalan sebagai sumbu putar, dengan tepi dalam perkerasan sebagai sumbu putar, dengan tepi luar sebagai sumbu putar. Ini bisa kita lihat contoh kemiringan melintang pada tikungan. Ya. Tikungan melintangnya jalan ini. Ada tikungan sini, belokan. Kemiringan melintang pada tikungan dari ketiga cara di atas yang digunakan untuk jalan 2 jalur, ya. Jalan 2 jalur arah tanpa median, tanpa jalan tengah adalah cara 1. Cara yang pertama, yaitu dengan sumbu jalan sebagai sumbu putar. Karena cara ini tidak mempengaruhi perencanaan penampang memanjang jalan, serta titik sumbu jalan tidak berubah dari kedudukan elevasi yang semula. Nah, ini kemiringan melintang pada tikungan, ya, ada diagram super elevasi. Kemudian ada kemiringan melintang pada tikungan menurut Asto ini. Panjang minimum di rekomendasi Asto itu 2 detik. 2 derajat itu 2 detik. Biasanya 2 derajat kalau derajat nih. Kemiringan melintang pada tikungan sudah ditabelkan ini. Per elevasinya, kemudian panjang lengkung peralihan. Kilometer per jam. Ini sebaiknya disusun tugas besarnya segera dikerjakan agar bisa diaplikasikan perhitungan-perhitungan ini langsung dengan mampu merencanakan, ya, perencanaan geometrik jalan. Bagian sarkis, bagian atas jalan, permukaan jalan. Ini pembahasan lagi masih kandungan melintang pada tikungan. Di mana Asto merekomendasikan 3 hal. Nah, ini saya Anda baca-baca. 3 hal direkomendasikan oleh Asto. Karena materi yang ini sudah ada di classroom-nya, jadi bisa dibaca juga. Ini ada 3 cara untuk menentukan diagram elevasi. Kemudian kemiringan melintang pada tikungan, ini gambarnya. Ada 3 metode. Metode 1, metode 2, metode 3 ini kemiringan. Dengan biasa, dari tengah datar, kemiringan gunung lagi turun. Nah, ini berbeda-beda. Nah, demikian materi tengah alignment horizontal. Ini berkaitan dengan trase jalannya atau tikungan. Jadi sudah ditahu alignment horizontal itu perencanaan tikungan, trase jalan.
Di sini juga ada rumus-rumusnya dari dalam menentukan alignment horizontal. Di mana ada dua, bagian lurus, bagian lengkung. Bagian lurus, bagian lengkung. Tikungan. Yang bagian lurus, nah sudah ada dalam tabel yang diambil untuk jalan arteri atau kolektor atau lokal. Untuk datar, perbukitan atau pegunungan jalannya. Sepanjang bagian lurus sudah ada. Ya, hitungan ini ada 3 modelnya itu. Ada SCS, spiral, circle, spiral. Ada full circle. Ada SS, spiral, spiral. Nah ini yang mana merencanakan tikungannya itu. Ada 3 bentuk. Ini banyak cari-carinya. Dengan rumus didapatkanlah dalam tabel kecepatan rencananya. Domainnya. Yang peralihan. Rumus yang ini sudah ada. Ya, letakkan siapa itu? Panjang dari jari lingkungan. Ya, tikungan ini. Tanpa lengkung peralihan dia. Ini sudah ada. Tinggal ambil datanya. Berapa kecepatan rencana dapatkan. R-nya. RTSE. Tadi kalau RTLP ini RTSE. Dari jari tikungan tanpa verifikasi. Sudah ada datanya. Ya, sudah ditampilkan, sudah dihitung. Tinggal ambil datanya. Pergeseran lintasan pada tikungan. Nah, ini juga ada rumusnya. P RC. Mana P lebih kecil dari 0,25 meter, itu tidak perlu lengkung peralihan. Ini metode pencapaian superelevasi. Ya, ada SCS, ini tikungan, FC, dan SS. Ini kalau sudah selesai tugas besar ya bisa dipelajari, bisa dipahamin. Yang mana digunakan? Tikungan itu bisa salah satu dari 3 itu digunakan. Ini SCS, ya, bagian lengkung peralihannya, bagian lingkaran penuh, SCS, tikungan SCS. Nah, ini gambarnya. Ini keberangannya biasa 2 derajat. Ya. Oh, bilang ada mengajar, sebentar. Ada FC, ya, lengkung FC. Ya. Ini pelebaran tikungan. Ini pelebaran tikungan. Ya, tikungannya ditambah ini, terlebar. Ini jalan aslinya, ditambah, dilebarkan lagi. Untuk merencanakan itu sudah ada datanya dalam tabel. Kecepatan rencana dengan R. Untuk 2 arah atau 1 arah. Ini TG, tikungan gabungan. Sudah ada penjelasannya. 3 searah, ini gambarnya. Tikungan gabungan searah, tikungan gabungan searah dengan sisipan bagian lurus minimum panjang 20 meter. Ini agak panjang sedikit. Ini contoh lagi gambar balik arah. Sisipan lurus semua panjang 20 meter. 20 meter. Ya, inilah materi kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya saya tutup dengan pengembangan karakter ya. Yang pendidikan sekarang ini tujuannya berbasis karakter. Jadi samping ilmu pengetahuan juga harus punya akhlak yang baik. Untuk itu ya kita bisa salah satu mencontoh alat terbaik itu alat para nabi. Alat yang terbaik pertama, alat yang kedua itu para sahabat. Jadi ini salah satu yang kita ambil, coba ambil karakternya itu bagaimana Nabi Ishak karakternya. Hasilnya dikisahkan tentang Nabi Ishak. Nah, suatu saat, di waktu yang lalu tentunya, ratusan ribuan tahun lalu, di zaman Nabi Ishak ini ada malaikat yang datang berwujud manusia. Dia bertamu ke rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, orang tuanya Nabi Ishak. Dia memberi kabar bahwa akan lahir putra Nabi Ibrahim dan namanya Ishak alaihissalam. Dari istri keduanya ini, Nabi Ibrahim. Nabi Ishak ini alaihissalam putra Nabi Ibrahim alaihissalam.
ibundanya Sarah. Dia lahir di kota Palestina, tepatnya di Hebron. Nabi Ishak ini, kata Ishak itu artinya tersenyum, karena ibundanya Sarah selalu bersyukur dan bergembira. Dan tersenyum gembira. Jadi Ishak artinya tersenyum, tabassum. Dan Nabi Isa alaihissalam ini orang yang mulia disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 8 kali. Allah memuji akhlak mulia Nabi Isa. Dan kita bisa mencontoh akhlak Nabi Isa alaihissalam. Kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Allah Ta'ala menjadikan Isa alaihissalam ini soleh dan cerdas. Orangnya baik dan cerdas. Nabi Isa alaihissalam mengajak kaum bangsa Kan'an agar mereka mengenal Allah. Ya, Yesus untuk bangsa Kan'an dia. Nabi Isa alaihissalam belajar tentang ketaatan dan kesungguhan menegakkan sholat. Jadi dia belajar menegakkan sholat, bagaimana agar sholat bisa dikerjakan. Bersama-sama dengan saudaranya Ismail alaihissalam. Jadi ada saudaranya dari istri yang pertama, kemudian setelah Ishak lahir, yang istri yang pertama melahirkan anak namanya Ismail, dan itu juga menjadi nabi, keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ishak ini sangat dekat dengan Allah Ta'ala. Dua-duanya dikabulkan, karena dia orang yang taat. Nah, siapa yang membangun masjid di Al-Aqsa, Palestina, dan siapa yang membangun Ka'bah? Jawabannya itu Nabi Ishak alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam beserta ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, mereka bertiga ini yang membangun Masjidil Haram, nah, di Saudi Arabia sekarangnya, yang menang bola ya. Saudi Arabia kalahkan ya perang tanah juara dunia. Dari Saudi Arabia itu maka dibangun oleh 3 nabi ini. Begitu juga Al-Aqsa Palestina dibangun oleh 3 nabi. Nah, kemudian Nabi Isa alaihissalam ini jelaskan wafat pada usia 180 tahun. Kalau kita mungkin 70-80 tahun, ada tinggal berapa umur kita? Kalau saya 40, sekitar 20 tahun lagi, 20. Ini beliau Nabi Ishak lepas 150 tahun, luar biasa. Diberikan umur yang panjang oleh pencipta alam semesta. Dan dia dikurniai ayah anak namanya Yakub. Jadi Nabi Yakub itu adalah keturunan Nabi Ishak. Demikianlah kisah Nabi Ishak yang coba kita ambil karakternya, ya, di mana kita harus rajin belajar dan taat pada orang tua. Ya. Rajin belajar, taat pada orang tua, pada guru, dosen. Mahasiswa harusnya suka berbuat baik. Jadi kita harus suka beramal soleh, berbuat baik pada orang lain. Nah, keluarga kita, adik-adik kita, kakak kita, orang tua berbuat baik. Keluarga kita beramal soleh agar doanya dia kabulkan Allah Ta'ala. Dan ketiga, selalu menjaga dan mengerjakan sholat. Jadi kita ajarkan ini dari dulu ada ajaran sholat. Nabi-nabi sebelumnya. Jadi kita mengamalkan sholat. Semua agama juga ada ajaran ibadahnya kan. Ada yang dalam sholatnya ada. Jadi kita harus menjaga mengerjakan ibadah pada sholat. Nah, demikian materi kita. Ini ada doa-doa yang bagus kalau mau dihafal. Umat Islam. Tabi'ani muqimah sholati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, berkenankanlah doaku. Nah, ini dalam surah Ibrahim ayat 40. Ini sumber bukunya, pengarang bukunya, kakak-kakak ini. Dan ini tujuan pendidikan kita, tujuan pendidikannya itu untuk watak ya. Jadi untuk orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu. Di samping berilmu juga berakhlak. Jadi untuk bisa membentuk karakter ini yang berakhlak, maka harus ada materi pengembangan karakter. Jadi materi saya mengajar mulai semester ini berbasis karakter. Ini juga saya lihat diterapkan mulai di Surabaya. Di Surabaya itu dari siswa ke atas itu sudah mulai. Semester ini mata pelajarannya berbasis karakter. Itulah materi kita pada kesempatan ini. Mungkin ada yang belum absen ini, berapa orang? Ada Alan Dedi Fasiu. Berapa Alan Dedi Fasiu? Siapa yang belum absen silakan sebut angka akhir NPM-nya. Soalnya
Ada yang tidak Saya, tahu Pak. sini. Iya, berapa Untuk angka? Septian, Pak. Berapa? 1026, Pak. 1026, Pak. 6. Ifnal, Selanjutnya saya Iya, Ya. Pak. ya silakan Iya. yang lain. Ronaldo 1018. saya Pak MPM 18. Aldo. Silakan yang lain. saya Pak Fana, Pak. Fana. Bolos. Iya, sebutkan yang akhirnya. Berapa? Pak saya 09. 09. Iya, Kalau nama agak Ivana, susah dicari. Kalau angka langsung mudah dapat. saya Ya, Pak silakan. 1020 20 Alang. Ya, Saya Pak yang lain Trian Tangkalang. berapa? Alam tuh sejauh angkas tunjung HP muka. Saya Pak Ya, 1015 Pak. 2005 1015. 15. Sriyanti ya. Iya Pak. Ya, Iya, Pak. 24. 24. Muhammad Nur Wahid sudah, 24 sudah. Ya sudah, makasih Pak. Yes. Kapan ya? Sriyanti Tanggalang sudah. Oh, sudah tadi 15. Apa lagi ini? Ibnal Septian sudah. Oh, Septian sudah ya. Adrian sudah. Ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, karena di sini ada penilaian tugas juga, samping kehadiran. Nah, kalau ada nilainya tugas, maka bisa tinggi nilainya. Nah, misalnya, sudah dikerjakan tugasnya, ya, semua dikerjakan, UAS dan tugas, maka bisa dilihat, misalnya berubah kan? Jadi jangan lupa kerjakan tugasnya, bisa periksa akan berikan nilai, mudah-mudahan dapat nilai A. Ya. Baik, Pak. Jadi kita cukupkan dulu kuliah kita saat ini. Saya mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.